Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala aidan afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Sadaqallahul adzim. Sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah kita ulangi kembali. Di dalam kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan segala taufik dan hidayahnya pada kita sekalian, sehingga dalam kondisi kehidupan yang seperti apapun, kita masih senantiasa mendapatkan ma'unah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mampu melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam. Salah satunya kewajiban melaksanakan ibadah Jumat pada kesempatan ini. Kemudian salam serta salawat atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman nanti. Kemudian yang selanjutnya, perkenankanlah saya sebagai khotib Jum'ah pada kesempatan ini mengajak khususnya kepada diri saya pribadi dan pada umumnya kepada hadirin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan sebenar-benar iman dan takwa. Dan jangan sampai ada di antara kita sekalian yang mati, yang menghadap Allah, terkecuali dalam kondisi berserah diri kepadanya atau dalam kondisi berislam. Satu-satunya jalan yang bisa kita laksanakan adalah dengan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggalkan semua larangan-larangan Allah. Di antara perintah Allah dalam Al-Quran adalah supaya kita mengoptimalisasikan diri atas apapun aktivitas yang kita kerjakan. Janganlah umat Islam menjadi umat yang punya pribadi minimalis, tetapi hendaklah melaksanakan suatu aktivitas dengan hasil, dengan keterampilan yang paling maksimal, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua yang tadi saya bacakan di awal khutbah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah menciptakan maut dan hidup untuk menguji kepada kamu sekalian siapa yang paling berkualitas amalannya,
Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kita supaya mengoptimalisasikan segala macam kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita, sehingga memberikan kesan yang positif bahwa kita umat Islam adalah umat yang peduli kepada kualitas, umat yang peduli kepada peningkatan jati diri dan sebagainya. Nah, kemudian senyampang kita pada tanggal 10 Desember kita juga memperingati Declaration of Human Rights. 10 Desember 48 ada penandatanganan hak asasi oleh PBB, dan saya kira menjadi catatan juga bagi kita tentang bagaimana kita melakukan komunikasi sosial, melakukan relasi sosial dengan orang yang ada di sekitar kita. Firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-115 yang tadi saya bacakan juga di awal khutbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa kami Allah menciptakan kamu manusia secara main-main saja dan kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ada beberapa penjelasan yang disampaikan Allah kepada kita sekalian. Yang pertama, penjelasan bahwa kita manusia adalah makhluk yang ada bukan ada dengan sendirinya, tetapi ada yang mengadakan, ada yang menciptakan. Makanya ada 3 istilah yang akar katanya sama. Ada istilah makhluk, ada istilah akhlak, dan ada istilah al-halik. Khalik yang menciptakan, makhluk yang diciptakan, akhlak bagaimana cara makhluk mendekati al-halik itu. Nah, dalam kerangka yang seperti inilah sidang Jum'ah rahimakumullah, maka Allah memberikan pertanyaan retoris, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah ada kepastian. Ketika Allah bertanya, apakah kamu mengira bahwa kami Allah menciptakan manusia secara main-main saja? Jawabannya jelas tidak. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia bukan merupakan suatu by design, tapi direncanakan, diprediksikan. Makanya kita lihat ketika ada dialog antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah menakyunkan, mengumumkan akan diciptakan khalifah di muka bumi. Maka malaikat bertanya, kenapa yang dijadikan khalifah kok manusia yang suka berbunuh-bunuhan dan suka menumpahkan darah dan seterusnya. Allah pun menjelaskan, Allah lebih ngerti tentang manusia daripada kamu. Memang manusia punya kecenderungan destruktif, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk konstruktif. Dan disinilah kemudian peran keimanan kita memposisikan dirinya. Apakah keimanan kita bisa mengatasi berbagai potensi-potensi negatif yang dimiliki oleh manusia itu. Sidang Jum'ah rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah untuk memahami tentang fungsi, tugas, dan tanggung jawab manusia, baik kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada lingkungan kita, dan juga kepada yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah penegasan dari Allah SWT bahwa kita manusia diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu dalam sosiologi agama kita mengenal salah satu dari fungsi agama adalah fungsi sublimatif.
yang diartikan apapun aktivitas yang kita kerjakan sebatas dalam kerangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka akan bernilai sebagai suatu ibadah yang kemudian berpahala di sisi Allah. Maka kita mengenal ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah, ada ibadah khusus dan ada ibadah umum. Ibadah mahdhah, ibadah yang tata cara kaifiatnya sudah diatur secara qat'i oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah, ibadah umum, apapun aktivitas, kegiatan yang kita kerjakan, apakah itu yang namanya kuliah, namanya belajar, mungkin juga mengajar, mencari nafkah, menghidupi keluarga dan semuanya, itu semuanya adalah suatu ibadah kepada Allah. Kalau mendapatkan motivasi, memiliki niat yang utama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu sidang Jum'ah rahimakumullah, suatu sikap, suatu perbuatan yang sama belum tentu nilainya sama di hadapan Allah. Bahasa psikologinya tergantung motivasinya. Kalau dalam bahasa Rasulullah, innamal amalu binniyah, bahwa amal yang kita kerjakan adalah dilihat dari niatnya, dari motivasinya, dari dorongannya gitu. Nah, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melakukan komunikasi sosial yang baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain kita diingatkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Banyak orang yang mempertanyakan kenapa yang kita bicarakan hanya human rights gitu ya, hak asasi, tapi enggak pernah berbicara tentang kewajiban asasi. Ya saya kira itu menjadi suatu wacana yang perlu dicermati, dan kalau memang kita melihat dalam tuntunan agama, kita lebih banyak berbicara tentang kewajiban-kewajiban asasi, apa yang menjadi kewajiban yang harus kita kerjakan, sehingga dengan melaksanakan kewajiban itu secara automatically akan mendapatkan hak-hak yang memang menjadi hak oleh dirinya. Oleh karena itu sidang Jum'ah rahimakumullah, kita di dalam kapasitas sebagai suami, sebagai bapak, mungkin juga sebagai anak, itu memang agama mengajari supaya kita berpikir apa kewajiban yang harus kita kerjakan, yang mana dengan melaksanakan kewajiban itu akan mendapatkan suatu konsekuensi logis yang namanya hak yang akan kita peroleh. Demikian juga dalam dunia kerja dan sebagainya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan pada khutbah yang pertama. Semoga Allah memberikan kemampuan dan kekuatan pada kita sekalian untuk mampu melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, dan punya kekuatan juga untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah, dan insya Allah ketika kita nanti suatu saat dipanggil oleh Allah, insya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lasya'il mursalin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah rahimakumullah, marilah untuk mengakhiri rangkaian khutbah yang kedua kita bermunajat, berdoa kehadirat Allah SWT. Semoga Allah senantiasa mengabulkan segala doa dan permohonan kita sekalian.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrisni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.